Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel ini. Teman-teman, di video kali ini saya kembali akan membawakan subtopik yaitu arsitek idea, solusi murah tapi nggak murahan. Kayak di video sebelumnya, di mana saya mengangkat bagaimana cara memanfaatkan kayu bekas bongkaran kusen menjadi bangku dan semacam meja gitu ya yang saya taruh di teras. Di video kali ini pun saya akan membawakan juga bagaimana cara memanfaatkan kayu bekas kusen. Tapi bukan dijadikan bangku dan meja lagi, tapi saya akan membuat sesuatu yang berbeda, teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran, langsung aja disimak videonya, jangan di skip-skip. Simak dari awal sampai akhir biar teman-teman tidak ketinggalan cara detail bagaimana cara memanfaatkan kayu bekas kusen yang akan saya tunjukkan ke teman-teman di video kali ini, yang berbeda, yang akan membuat penampilan rumah teman-teman menjadi berbeda dan akan auto dilirik oleh orang-orang. Oke teman-teman, langsung aja check it out. Oke teman-teman, di video kali ini kita kembali akan menggunakan kayu bekas kusen. Tidak ada persyaratan khusus soal kondisi atau jenis kayunya. Di video ini saya menggunakan bahan kayu yang relatif masih bagus. Ada beberapa bagian yang sedikit keropos atau bekas paku dan lain-lain, tapi justru disitulah letak keunikan yang akan kita expose. Bahkan kalau kusennya sudah banyak keroposnya pun tidak jadi masalah teman-teman. Balok kayu bekas yang di video ini juga nggak bersih-bersih amat ya teman-teman. Jadi masih ada bekas-bekas catnya di sana-sini, tapi itu juga tidak jadi masalah. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita ukur dulu lebar garasi atau carport kita. Karena itu akan menentukan banyaknya lampu gantung yang akan kita pasang. Karena lebar carport di video ini 6,5 meter dan kayu kusennya itu panjangnya 1,46 meter, maka lampu gantung yang akan kita pasang sebanyak 2 unit. Kemudian kita tentukan berapa titik lampu yang akan kita pasang. Nah, di sini saya akan memakai 3 titik lampu, jadi balok kayunya itu saya tandai menjadi 4 bagian. Karena panjang balok kayunya itu 1,46 meter atau 146 cm, jadi kalau dibagi 4 ketemu hasilnya itu 36,5 cm per bagian. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan kabel listrik. Nah, kabel listrik yang saya pakai di video ini adalah kabel listrik serabut dengan ukuran 0,75 isi 2. Kemudian kita siapkan juga mata bor dan mesin bornya, karena kita akan melubangi kayu kusennya untuk dimasukkan kabel listrik tadi. Mata bor yang digunakan harus kurang lebih sama dengan diameter kabelnya. Jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Karena kalau terlalu kecil tidak akan muat kabelnya, kalau terlalu besar kabel juga akan melorot. Karena kabel yang saya gunakan itu ukurannya itu 2 x 0,75, diameternya itu kurang lebih 6,3 mm teman-teman. Jadi mata bornya itu yang saya pakai ukuran 8 mm. Oke teman-teman, langsung aja kita lubangi kayu kusennya. Karena lebar kayu kusennya itu kira-kira 15 cm dan kita akan melubangi dari sisi tebalnya. Dan mata bor yang akan digunakan adalah mata bor besi atau kayu biasa. Itu panjangnya kurang lebih maksimal yang bisa dilubangi antara 7-8 cm. Jadi kita perlu melubangi kayu tersebut dari kedua sisinya. Kecuali mata bor yang teman-teman gunakan adalah mata bor SDS yang bisa melubangi sampai 15 cm, jadi cukup kita lubangi satu sisi saja dan langsung tembus ke sisi lainnya. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa yang dibor justru adalah bagian dari sisi tebalnya, bukan dari sisi lebarnya? Alasannya ada dua teman-teman. Yang pertama adalah karena saya akan memasang atau menggantung balok kayu tersebut secara vertikal, karena akan lebih banyak penampang kayu yang akan terekspos. Yang kedua, kalau kita bor dari sisi lebarnya, maka bidang yang akan berpotensi menampung debu akan lebih luas. Itulah alasan kenapa bidang yang dibor adalah dari sisi tebalnya balok, karena untuk meminimalisir jadi tempat penampungan debu. Next, kita siapkan kabel listrik dan fittingnya sebanyak 3 unit. Untuk fittingnya saya gunakan yang model klasik warna hitam untuk menyesuaikan dengan tampilan balok kayu yang cenderung bertekstur raw atau mentahan atau alami. Nah, kalau teman-teman mau memilih model yang berbeda juga nggak jadi masalah. Kemudian kita siapkan kabel listriknya seperti yang dikatakan tadi, yaitu sebanyak 3 set dengan panjang yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena ketika kabel tersebut akan kita sambung menjadi satu,
Jadi kalau sama semua panjangnya pasti akan ada yang tekor, jadi harus disambung. Oh ya teman-teman, satu lagi, kalau di kayu kusennya itu masih ada sekonangan, sebaiknya sekonangan tersebut dipasang menghadap ke arah bawah. Karena apa? Karena pertimbangan alasannya biar tidak jadi tempat penampungan debu dan untuk menonjolkan sisi naturalnya biar lebih kelihatan antiknya. Sekarang langsung aja kita susun kabel-kabel yang sudah kita siapkan tadi untuk kita masukkan ke dalam balok kayunya. Kalau semua kabel sudah terpasang masuk ke dalam balok kayu, maka langkah selanjutnya kita tentukan berapa panjang fittingnya yang akan menggantung. Teman-teman bebas mau menggantung berapa sentimeter. Hal ini akan berkaitan langsung dengan berapa panjang kabel listrik yang perlu kita siapkan. Untuk pekerjaan ini, saya tentukan panjang kabel yang menjuntai yaitu sepanjang 10 cm atau setara dengan selebar telapak tangan. Untuk mencegah kabel listrik yang melorot karena menjuntai dalam waktu yang lama, kita selipkan ganjal di antara kabel dan lubang di balok kayunya. Di sini, ganjal yang saya pakai adalah kawat kuningan bekas isi kabel listrik, atau teman-teman bisa juga pakai bahan yang lain ya. Setelah semua siap, kita lanjut dengan penyambungan 3 kabel listrik yang sudah terpasang. Pastikan teman-teman menyambungkan antar kabel dengan warna yang sama, biru dengan biru, hitam dengan hitam. Karena kalau tidak, pasti akan terjadi korsleting apabila aliran listrik utama sudah terpasang. Apabila sudah tersambung, pastikan juga simpul-simpul sambungan kabel terlilit dengan erat dan rapat. Ada baiknya kita gunakan tang agar simpul-simpul ikatan tersebut semakin terikat sempurna. Agar kabel-kabel tadi terpasang dengan lebih rapi di balok kayunya, kita gunakan kabel klip biar kabelnya nggak berantakan. Tahap berikutnya adalah menggantung balok kayu yang sudah dipasang kabel listrik tadi ke rangka atap carport atau garasi. Bahan penggantung yang saya gunakan adalah kabel sling yang paling kecil diameternya. Pemilihan kabel sling ini adalah karena alasan kekuatannya menahan beban yang lebih baik dan lebih fleksibel dan tidak kaku. Ukuran diameter yang paling kecil dipilih agar tidak terlalu kelihatan. Jadi kalau kita memandang dari jauh balok kusennya seolah-olah melayang nih teman-teman. Oh ya, kalau kita memakai bahan kabel sling baja, jangan lupa beli juga klem penguncinya ya teman-teman. Kalau sudah selesai terikat dan terkunci dengan sempurna, kita tes dulu kekuatan dan kestabilannya sebelum digantung di rangka carport atau garasi. Setelah semua oke, langsung aja kita gantung balok kusennya di rangka atap carport atau garasi kita teman-teman. Di atas kita kunci dan kencangkan klem pengunci kabel slingnya. Sekalian juga kita sambungkan simpul-simpul kabel yang tadi kita satukan dengan kabel arus utama. Tapi jangan lupa ya teman-teman, sebelum disambungkan kita matikan dulu arus utama yang dari MCB atau dari meteran PLN demi alasan keselamatan dan keamanan. Sama seperti langkah sebelumnya, kita sambungkan kabel sesuai dengan kode warnanya. Biru dengan biru, hitam dengan hitam, dan satu lagi teman-teman yang paling penting harus terikat dengan kencang dan rapat dan sempurna. Karena kalau nggak rapat kabelnya bisa panas dan bisa menyebabkan korsleting. Baiknya juga kita gunakan tang untuk mengencangkan, dan kalau sudah selesai kita tutup dengan lakban khusus listrik. Dan teman-teman, inilah hasilnya, lampu gantung yang ada di garasi atau carport yang terbuat dari balok kayu bekas kusen. Bagaimana menurut teman-teman hasilnya? Teman-teman bisa kasih komentar di kolom komentar.
itu tadi video bagaimana cara memanfaatkan kayu bekas bongkaran kusen menjadi lampu gantung yang saya taruh di carport saya. Nah, gimana menurut teman-teman hasilnya? Kalau menurut teman-teman bagus, keren, dan bermanfaat, teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe dan mensupport channel ini. Dan kalau teman-teman pengen tanya-tanya, pengen berinteraksi, kita bisa ngobrol di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di channel ini dengan video-video yang mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, lebih keren lagi, lebih inspiratif, dan lebih bagus lagi. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan sampai ketemu.